Baik, selamat sore para hadirin sekalian yang telah hadir di webinar kita pada sore hari ini. Selamat datang, selamat berjumpa lagi dalam Radiology Reading Room Discussion bersama saya Dr. Marcel dan bersama saya juga ada Dr. Tarikah dan Dr. Alia. Selamat sore. Dan kita pada sore ini juga akan dimeriahkan oleh dua orang residen yaitu Dr. Iqbal dan Dr. Nidia, yang akan membawakan beberapa kasus. Kok nih dia mukanya cuma separuh bawah ya? Itu kayak ini, kayak anak saya yang lagi ngelos. Baik, ada 4 kasus menarik yang akan kita bahas pada sore hari ini. Tetapi ya kalau lihat nanti waktu sempatnya bagaimana ya. Dan sebelumnya perlu kita juga ingat bahwa hari ini adalah bulan purnama. Iya. Menurut Primbon, hari ini yang 100%, kemarin tuh masih 99. Bulannya bulan apa ini? Bakmun. Oh, keren Boxrangga, bukan ya? Bakmun, Dok. Bakmun. Artinya, Bak itu katanya rusa jantan. Jadi dulu ya. secara tradisi bulan Juli itu bulan dimana rusa jantan antlernya, tanduknya biasanya full muncul semua katanya gitu. Loh, emang kalau nggak bulan, tanduknya hilang. Nah, saya juga nggak ngerti dok. Kalau dia lahirnya bulan Juni, masa udah muncul semua? Aneh. Itu Om senang kali, bukan ini. Iya. Tanduk. Ya udah, oke, baik. Kita mulai saja. Silakan dokter siapa yang mulai dulu, Dokter Iqbal atau Dokter Nidia untuk mempresentasikan kasusnya. Silakan. Oke, selamat sore. Saya Iqbal dari PPDS Radiologi FKUI di sini untuk Jatim. Ya, izin mempresentasikan untuk T3D pada hari ini. Kasus pertama yaitu pasien laki-laki 34 tahun dengan benjolan di lengan bawah kanan, kadang terasa nyeri, kadang hilang. Saat ini nyerinya masih ada. Awal benjolan dari tahun 2007, lalu sempat dioperasi pada tahun 2017, tapi benjolannya muncul kembali. Untuk luka dari posoknya sendiri masih ada, tidak ada komplikasi pada bagian luka. Benjolan tampak terlihat, teksturnya halus, tidak terlihat gambaran vaskularisasi dari luar. Untuk nyeri levelnya fase 3. Untuk riwayat penyakit sebelumnya tidak ada yang berhubungan. Untuk penunjang dalam batas normal, tidak ada peningkatan leukosit, ALT, ataupun LDH. Berikut adalah gambar yang radiografi dari anteblaki kanan pada tanggal 18 Juni 2025. Oke. Di sini ada 3 proyeksi. Pada bagian proksimal dari anteblakinya, di sini tidak tampak kelainan. Pada bagian tulangnya sendiri, pada humerus dan endokubit yang tervisualisasi tidak tampak adanya kelainan. Pada anteblakinya sendiri secara keseluruhan alignment tulangnya bagus, tidak tampak gambaran adanya fraktur. Tapi pada bagian
distal antebraki sini tampak adanya penebalan jaringan lunak pada level sekitar subkutbis. Mungkin pada proyeksi lateral sini akan lebih jelas. Di sini untuk penebalannya sendiri, kesannya berbatas tidak tegas, tapi untuk lapisan-lapisan lain seperti otot dan kutis masih tampak terlihat jelas. Pada bagian penebalannya sendiri, di sini tampak multiple fokus-fokus klasifikasi yang kalau kita lihat lebih dekat lagi, sebenarnya fokus klasifikasinya di sini ada bagian lusen di tengahnya. Lalu pada bagian tulangnya sendiri, di sekitar penebalan jaringan lunak tersebut, pada os ulnanya, di sini tampak ada penebalan korteks, baik dari bagian luar, dan juga ada tampak penebalan korteks ke arah intramedula bagian dalamnya sendiri. Sedangkan untuk pada os radiusnya sendiri, di sini tidak tampak adanya kelainan. Dari tiga gambar tersebut, pasien ini diagnosis dengan lesi jaringan lunak. Karakteristiknya, mengingat tadi lesinya sudah ada dari tahun 2007 sampai sekarang, lesinya tetap masih bisa tumbuh kembali walaupun tidak ada keterlibatan bagian tulang dan gambaran maligna lain. Curiganya adalah lesi jaringan lunak karakteristik benign. Mengingat adanya banyak klasifikasi di sini, curiga pertama adalah lesi vaskuler. Penebalan jaringan lunaknya ada keterkaitan dari lesi vaskuler. Apakah ada masukannya dari Dr. Marcel? Baik, silakan. Mungkin ada komentar dari Dokter Ali atau Dokter Tarki. Oke. Ini kenapa muka saya nggak kelihatan deh? Sebentar. Oke, jadi tadi dibilang keluhannya udah sejak tahun 2007 ya? Betul, dokter. Pertama kali muncul benjolannya pada tahun 2007. Benjolan, oke. Udah dioperasi, muncul lagi. Muncul laginya langsung atau kapan nih? Mulai muncul laginya tahun 2020, sekitar 3 tahun setelah dia dioperasi. Sebenarnya untuk munculnya lagi pun, itu dari yang pastinya terasa ada benjolannya. Apakah Hmm. riwayat operasinya ada sisa atau tidak, dari kami tidak ada info terkait dari pasiennya. Oke. Karena kalau kita lihat di sini memang kelihatannya ada penebalan vokal dari jaringan lunaknya ya, atau massa jaringan lunak, terutama yang di bagian distal antebrakii sisi volar. Dan lesinya kalau kita perhatiin juga bentuknya kayak irregular gitu ya. Mungkin bisa dibilang kayak eh, tubular gitu. Kalau dari atas sampai bawah tuh kita bisa ngeliat bentuknya tuh kayak bulat-bulat gitu dari atas sampai bawah. Dan memang tadi sempat dimention juga bahwa ada komponen kalsifikasi di intralesinya di dalam si massa jaringan lunaknya itu. Dan mungkin yang bisa menandakan juga sepertinya ini suatu proses yang benign karena kita lihat pada tulang yang ada di sekitarnya, itu pada diafisis distal dari ulnanya, itu dari proyeksi lateral ini kelihatannya dia bowing. Dia agak bowing ke sisi dorsal dan korteksnya itu justru malah menebal. Kalau misalnya ini suatu lesi jaringan lunak yang sifatnya agresif atau maligna, tentunya tidak sempat tuh terjadi remodeling tulang ya. Korteksnya malah hancur, malah kegrogot oleh si masanya. Sementara ini korteks tulangnya di daerah situ malah jadinya menebal. Walaupun kalau kita lihat juga kayaknya di intramedula dari diafisis distal os ulnanya juga ada perubahan tuh, udah ada opasitas juga di intramedulanya. Kelihatan dari dia proyeksi AP-nya, itu di intramedulanya kelihatannya seperti, nah iya yang bagian sini tuh dia kelihatan semuanya lebih suram nih di intramedulanya. Daerah situ. Jadi kemungkinan ya dia sudah ada mungkin keterlibatan intramedula tulangnya, tapi
nggak kelihatan jelas adanya destruksi korteks. Nah, biasanya memang kalau ngelihat ada lesi jaringan lunak seperti ini, bentuknya kayak tubular-tubular gitu, slow growing, terus ada kalsifikasi yang tadi kan sempat dimention juga sama Dokter Iqbal, ada sentral lusensinya. Itu sebenarnya kan mungkin mau mengarah ke apakah ini suatu flebolit atau bukan. Karena kalau flebolit itu memang biasanya kalsifikasinya bulat-bulat dan di tengahnya tuh ada lusensi. Bagian sentralnya tuh ada sentral lusensi. Ya kalau dilihat di sini memang sepertinya sih yang jelas kalau dari kita secara radiologi ini adalah suatu tumor jaringan lunak karakteristik benign yang melibatkan daerah antebrakii distal sisi volar dan kemungkinan juga sudah ada keterlibatan di intramedula tulangnya juga di daerah tersebut itu. Mungkin kalau dari dokter Tarki gimana dok? Ada masukan nggak dok? Dokter Alia, dokter Rizal, mungkin ini kalau lihat dari sini ya tadi ya kalau kita lihat ini penebalan jaringan lunak ya ada penampilan kalau kita lihat dia kayak ada reaksi juga ya di tulangnya kayak ada penebalan karpet terus itu kayak solid kemudian juga ada hal ya itu kan menunjukkan bahwa sesuatu yang di jaringan lemaknya ini berlangsung lama dan menimbulkan reaksi gitu ya di reaksi pada tulangnya. Memang kalau kita lihat destruksi sih memang kayaknya nggak ada, tapi di sini ada perubahan pada korteksnya ya. Perubahan pada korteksnya, kemudian kayak ada penebalan-penebalan seperti itu, ada rasa-rasa sulit, dan juga tadi ada klasifikasi lah. Jadi memang kalau seperti ini kan kita berpikir bahwa ini adalah suatu masalah apa lesi ini dari jaringan lemak, namun dia berlangsung sudah cukup lama sehingga mungkin kita bisa melihat perubahan pada tulangnya ya. Tapi berarti kan ini kalau selalu menimbulkan perubahan pada tulang seperti ini kemungkinan antara dia bukan sesuatu yang apa tapi kita nggak lihat destruksi di sini ya. Jadi kemungkinan sih bukan sesuatu yang benar-benar apa model-model malignansi yang high grade itu sih sepertinya bisa kita eksplorasi ya ya kalau udah kayak gini kayaknya sesuatu yang slow growing gitu ya. Terus ditambah lagi dengan ada klasifikasi lisensi seperti itu ya mungkin kita bisa berpikir apakah memang ini lesi ini merupakan suatu lesi vaskular ini gitu sih. Untuk dari dokter Marsal ditambahkan. Ya, ini kasus menarik sekali ya, karena gambarannya sangat-sangat kelihatan semua ya. Coba bisa tolong di zoom gak Iqbal di separuh bawahnya radius ulna di gambar yang sebelah kiri itu. Yang AP ya. Oke. Iya, kelewatan. Ya, udah jangan digeser terus. Udah tadi udah. Oh. Ya, jadi kita lihat di sini sebenarnya perubahan strukturnya itu bisa tentu dengan mudah kita bandingkan dengan bagian atasnya. Jadi selalu ambil ya, referensi bagian yang lebih jauh dari lesinya supaya kita bisa melihat kontras perbedaannya ya. Maka kita akan melihat bedanya bahwa lesi ini ada lintas batas. Kita lihat di struktur ini garis ini kan kutis ya. Dan berarti ini semua nih lemak subkutis ini juga terisi oleh struktur kayak serpiginus ya. Kayak nodular serpiginus. Selain itu, setelah yang lemak subkutis yang di otot juga kita melihat seperti ada buletan-buletan yang dikelilingi oleh radiolusensi. Radiolusensi yang kayak cacing ini biasanya adalah merupakan jaringan lemaknya. Pada lesi vaskuler biasanya itu jaringan lemak yang ada di antara setiap pembuluh darahnya. Karena kita tahu pembuluh darah nggak mungkin jalan sendiri tanpa ada lemak di sekitarnya, karena pasti akan ada spaces di intervaskulernya yang terisi oleh jaringan lemak biasanya. Dan ini biasanya juga menjadi penanda di MRI, yang mana kita melihat lemak perivaskuler itu yang hiperintens di T1. Nah, selain itu kita juga melihat ada kalsifikasi dan juga kita melihat ada perubahan di tulangnya. Dan perubahan di tulangnya ini yang tadi sudah dibahas sebelumnya memang terlihat tetap berbatas tegas, tetapi terdapat perubahan bentuk dan perubahan densitas di daerah
yang levelnya lesi, dan juga sampai ke intramedula. Kayaknya kalau buat saya sih Dokter Alia ini udah aku yakin nggak suspek lagi ya, karena kita juga bisa lihat dengan jelas perbandingannya dengan tulang radius yang ada di sebelahnya atau os ulna bagian proksimalnya juga bisa, bahwa di intramedulanya itu homogen ya. Sementara yang ini kan heterogen. Nah, ini berarti bahwa lesinya itu bersifat infiltratif, ya, bukan yang malignant destruction ya, karena kita lihat tulangnya masih sempat bikin tulang baru, gitu. Jadi kemungkinan ini bukan lesi yang malignan, tetapi bisa membuat remodeling, apalagi perjalanan penyakitnya jangka panjang. Nah, tentu lesi-lesi seperti ini yang paling sering adalah hemangioma, tapi bisa juga lesi vaskuler yang lain. Dan dalam hal ini biasanya imaging tidak bisa membedakan antara subtipe-subtipenya. Jadi biasanya sih kita cuma nyebutnya ini Iqbal, nyebutnya sebagai lesi vaskuler aja. Lesi vaskuler yang infiltratif melibatkan jaringan lunak tulang ulnanya, jaringan lunak perioseus sampai lemak subkutis gitu ya. Jadi kita harus evaluasi, kasih lihat ininya apa, dan dia meliputi berapa sentimeter mulai dari patokannya, bisa dari sendi wrist joint misalnya sampai berapa senti proksimal tuh kira-kira areanya itu meliputi ya. Karena kalau memang mengikuti pada ceritanya saat ini betul adalah memang hemangioma, maka itu memang cocoknya karena hemangioma itu sangat bandel, mudah sekali residif. Ada ketinggalan sedikit aja dalam operasinya, udah habis ya. Jadi kalau udah ini surgery-nya kan harus wide eksisi dan kadang-kadang tidak cukup wide gitu ya, ada bagian yang tertinggal sehingga timbul kekambuhan seperti ini. Nah, tentu salah satu patok numeniknya memang adalah kalsifikasi ini. Kalsifikasi ini mungkin Iqbal tahu kenapa ada kalsifikasi? Ya, biasanya karena ada stasis, bahkan ada komponen pembuluh darah yang distasis atau dan muncul kalsifikasi. Kalau menurut hipotesisnya sih katanya karena ada trombus, kemudian trombusnya calcified. Katanya gitu ya, tapi saya juga belum baca lebih detail. Tapi artinya karena pembuluh darahnya itu abnormal, jadi flow-nya itu tidak seperti pembuluh darah yang biasanya gitu ya. Ada perubahan apa, ada pelebaran-pelebaran pembuluh darah yang membuat dia jadi ada turbulensi jadi flow-nya itu nggak smooth, ada yang perlambatan flow, ada yang turbulensi, sehingga itu bisa terjadi pembentukan trombus di daerah-daerah tersebut yang kemudian mengalami kalsifikasi. Ya, jadi karakteristiknya adalah ya bulat-bulat sesuai dengan lumen dari vaskuler gitu kalsifikasinya. Mungkin itu tambahan dari saya kira-kira. Dokter Alia, Dokter Taki, gimana? Ada komentar lagi? Dari saya sih cukup dok. Jadi memang kalau dari secara foto polos, apalagi ya kita cuma bisa bilang ini kemungkinan suatu lesi vaskular. Tapi untuk tahu tipenya mungkin biasanya akan di follow up dengan bisa juga dengan modalitas lain seperti USG mungkin ya dok. Dipastikan nih apakah ini memang satu lesi vaskular atau bukan. Dua, apakah dia slow flow atau high flow. Dilihat ada komponen arterinya atau enggak gitu. Biasanya sih dari USG itu nanti bisa kelihatan atau mungkin dari MR atau CT angiografi baru lebih kelihatan ini lesi vaskularnya apa. Tapi mungkin kalau dari foto polos ya kita cuma bisa bilang ini masa jaringan lunak karakteristik benign yang melibatkan tadi ya intramedula tulang, jaringan lunak perioseus hingga lemak subkutis. Ya kemungkinan adalah suatu lesi vaskular. Mungkin itu aja ya untuk kasus ini ya dok. Iya, ini tadi kalau nggak salah awalnya tahun berapa? Itu 2009. Awal banget muncul di 2007. Operasi 2017. Terus namun benjolan muncul kembali. Iya, berarti emang nggak bersih ya. Tapi gambar tadi itu sangat bagus tuh. Karena kita di situ melihat ada yang radiopak flebolit, ada yang isodense dari struktur soft tissue-nya, ada yang loosen
struktur lemak gitu ya. Jarang-jarang, biasanya kadang-kadang yang suka saya lihat nggak ada lusensinya, cuma yang penebalan jaringan lunak, diffuse dengan kalsifikasi, biasanya itu doang ya. Ini kebetulan kelihatan, bahkan sampai lemak subkutisnya juga bisa kelihatan ada struktur di situ. Jarang-jarang bisa masuk bikin poster nih kalau mau nih. Oke, baik. Saya rasa demikian kasus pertama. Kita lanjut kasus kedua yang membawakan Dokter Nidia ya. Silakan. Terima kasih dokter. Selamat sore dokter, saya Nidia, PPDS Radiologi FKUI, izin membawakan kasus kedua. Kasus kedua adalah seorang perempuan usia 51 tahun dengan keluhannya adalah nyeri pada pergelangan kaki kanan dan kiri sejak 2 tahun sebelum masuk rumah sakit. Sempat diberikan injeksi steroid dan sempat perbaikan. Kemudian pasien mengatakan nyerinya itu berpindah ke tumit, kanan dan kiri terutama jika berjalan. Namun tidak ada perbaikan dengan obat injeksi maupun setelah di fisioterapi. Pasien mengatakan tidak ada nyeri sendi di bagian-bagian lainnya. Dan pasien ini diketahui dengan obesitas grade 2 dan juga ada riwayat OA genobilateral. Untuk pemeriksaan fisik pada engkel kanan dan kirinya itu tidak tampak ada swelling, namun ada nyeri tekan. Dan kemudian pada saat dilakukan dorsofleksi itu dikatakan pasien itu nyeri. Untuk pemeriksaan penunjang lainnya seperti lab itu dalam batas normal. Pada pasien dilakukan radiografi engkel bilateral. Yang pertama ini adalah radiografi engkel kanannya, proyeksi apelateral dan mortis. Di sini tampak ada penebalan dari ligamen Achilles, tendon Achilles, mohon maaf, disertai juga dengan ada multiple kalsifikasi di dalamnya. Dan kemudian untuk struktur tulang-tulang yang lain itu masih intak, tidak ada fraktur, hanya ada entesofit di bagian plantar dari oskal caneus. Untuk sendi-sendi juga tidak tampak ada penyempitan. Dan kemudian untuk jaringan lunak itu tampak ada penebalan jaringan lunak di sisi medial engkel kanan. Kemudian untuk pemeriksaan engkel kiri, gambarannya relatif serupa dengan engkel kanan. Di sini tampak ada penebalan dari tendon Achilles disertai juga dengan multiple kalsifikasi di dalamnya. Dan kemudian untuk tulang-tulangnya juga masih intak, tidak ada fraktur. Lalu ada formasi entesofit di bagian plantar oskal caneus. Sendi juga masih baik, tidak tampak ada penyempitan. Dan kemudian di regio medial engkel kirinya juga di jaringan lunaknya itu tampak gambaran edema soft tissue dari medial engkel kirinya. Jika kita bandingkan memang gambarannya relatif serupa antara engkel kanan dan engkel kiri, dan mungkin juga kita lihat lagi pada oskal caneus kanan dan kiri, terutama di bagian yang kiri itu seperti ada bony prominence di bagian postero superior engkel kirinya, terutama yang lebih jelas. Jadi pada pasien ini dikesankan dengan adanya gambaran kalsifik tendonosis dan juga kemudian ada gambaran entesopati pada calcaneus bilateral dan juga ada soft tissue edema di regio medial engkel bilateral dan kemudian ada satu gambaran dari Haglund deformity pada oskal caneusnya. Sekian dokter, mohon koreksi dan masukannya dok. Oke, ini menarik juga karena keluhannya Ya, bilateral silakan. ya. Barangkali Dokter Tarki atau Dokter Alif. Iya dok, ini menarik karena dia keluhannya di bilateral tapi regioplantar tadi dibilangnya ya. Nah, nyerinya awalnya di regio engkel, kemudian berpindah ke regio tumit dokter. Oh oke. Dua-duanya tapi sama-sama ya, Iya, barengan. kanan dan kiri. Ada riwayat trauma sebelumnya? Tidak ada dokter. Nggak ada riwayat trauma. Tiba-tiba aja keluhannya nyeri gitu ya, daerah Iya. engkel sampai ke tumit bilateral. Yang terlihat di sini memang paling jelas ada multiple fragmen, kayak ada fragmen tulang ya di bagian posterior dari engkel bilateral. Itu kalau kita perhatikan lokasinya seperti lokasi insersi dari tendon Achilles.
Dan kalau kita perhatikan juga itu kayaknya ukuran tendon Achillesnya juga menebal, terutama makin ke regio insersinya dia makin menebal, baik kanan maupun kiri sama. Nah, kadang mungkin kita jadi ragu nih, apakah ini memang kalsifikasi di intratendon atau merupakan fragmen fraktur, mungkin ada fraktur avulsi dari oskal caneusnya, sehingga ada banyak fragmen di situ gitu. Nah, kira-kira kalau dari dokter Tarki gimana nih dok masukannya? Dokter Tarki? Atau mungkin dari dokter Marcel dulu juga boleh dok? Tarkinya pingsan. Oh, oke. Sorry, Nah, soalnya sambil ngurusin pasien, maaf ya. Oh, Jadi kalau ngelihat dari sini sih memang kayaknya kalau kita lihat dari bentuk ininya, dari bentuk Kalkaneusnya itu juga kalau kita lihat memang bentuk Kalkaneusnya ya ini apa antara kanan dan kiri memang terlihat ada pemandasan di daerah posterior Kalkaneus ya. Dan ini posterior Kalkaneusnya ini kalau kita lihat memang yang di sebelah kiri mungkin lebih prominent juga. Nah ini mungkin yang bisa apa biasanya kita kenal sebagai Hartmann deformity ya. Nah kemudian memang kalau kita lihat di situ kan dia merupakan salah satu predisposisi untuk dia bisa ngejepit struktur-struktur di sekitarnya dan menimbulkan masalah mekanik juga ya. Dan di sini memang kita lihat kayak ada endosofiat, kemudian juga ada yang insersio tendon Achillesnya terlihat menebal, kemudian juga terlihat ada kalsifikasi gitu ya. Itu kemudian setelah itu jadi kelihatan kayak ada proses di tendon Achillesnya juga gitu. Kemudian ada Hamlin deformity gitu. Dan kalau kita lihat juga kayak fiberfracture juga dia kalau kita dibandingkan dengan bagian proksimal yang kanan yang itu kayak lebih ini ya, kayak lebih suram gitu. Dan memang kalau misalnya tadi keluhannya itu di daerah plantar, memang di daerah plantar karena musim juga kita temukan ada ada COVID juga ya, dan juga kayak ada penemuan juga pada 2015 yang diproyeksi tentang presiannya. Dan memang kalau kita lihat kayak ada plantar septatnya itu dia kayak melebar ya, dan melebar sorry kayak plantar septatnya itu kayak terlihat lebih suram gitu. Nah mungkin ya kalau ngeliat kayak gini nih mungkin memang dia bisa berkaitan juga dengan definisinya, kemudian kalau ada proses sedimentasi pada analis makanya kelihatan seperti itu. Kelihatan seperti ada ininya ya, dan kelihatan juga kemungkinan ada atau juga di daerah plantar fascia. Mungkin itu sih, dan mungkin ada kan. tapi dalam konteks ini kalsifikasi itu lebih merupakan ini kelihatannya ya. Kondisi post inflamasi kayaknya atau post injury kayaknya. Ya, bisa jadi gitu atau mungkin suatu chronic ini kali ya, chronic inflammation sih tadi yang kepikiran karena dia ada calcific tendinosis atau yang gitu. Ya mungkin juga sih karena kan ada hal-halnya bisa juga kan terjadi posterior ankle hypertension juga ya. Ya, kalsifikasinya amorf, bentuknya nggak beraturan gitu. Tapi kalau dibilang sebagai fraktur fragmen avulsi kayaknya sih kurang pas barangkali karena kita melihat bahwa kalkanius di dekatnya korteksnya itu masih tetap utuh bisa diikutin. Kalau dia ada avulsi kan biasanya ada fragmen yang enggak ini. Dan keluhan pasien juga pasti beda ya. Kalau ada avulsi di situ tendon Achillesnya biasanya disfungsi. Jadi pasien datang dengan keluhan yang berbeda sih. Tapi yang jadi pemikiran buat saya adalah begitu dengar cerita dia apa katanya tadi nih dia menjalar ke tumit ya betul ya. Berpindah dokter. Kita lihat di situ kan ada entesofit entesofit di plantar dari calcaneus ya. Dan entesofit di plantar calcaneus itu juga merupakan predisposisi terjadinya Baxter neuropathy.
Dan Baxter itu kan perginya pas ke bawah kalkaneus tersebut. Dia konon bisa kejepit juga tuh di situ sehingga keluhannya jadi lebih condong agak ketumit ya dibandingkan di posterior dari ankle. Barangkali ya. Tapi tentunya untuk itu mandatori juga untuk ultrasound atau MRI untuk memastikan hal tersebut ya. Untuk Haglund sih barangkali ya, tapi ini nggak terlalu heboh ya. Biasanya Haglund kan lebih parah ya. Karena dia ada itunya Haglund itu, bursitis retrokalkaneal. Retrokalkaneal. Ya, jadi biasanya Ya. itu di daerahnya kan di daerah pertemuan antara Achilles dengan calcaneus. Jadi kira-kira areanya itu ada di sini, nih, bursa itu. Sehingga biasanya kalau dia ada bursitis di daerah tersebut, maka korteks tulang calcaneus di daerah itu akan kelihatan irreguler atau ada upaya perbaikan ya, ada sklerosis reaktif di situ ya. Ya meskipun bisa aja sih ini terjadinya juga kronik ya, barangkali tadinya ada sehingga menginduksi terjadinya ini bony prominence ini juga. Ini mungkin karena ada dua varian ya di permasalahan yang bentuk ini Ya, yang menonjol kayak handling dasar meeting itu, sama kalau kita lihat kan ada prosesnya juga kayak lebih menonjol yang di talus ya, posteriornya. ya. Kayak lucu gitu, variannya ada dua. Oke, kira-kira demikian. Jadi sedikit banyak. Dokter Ali ada komentar barangkali? Oh iya dok, kalau saya sih tadi memang yang penting kayaknya mungkin yang perlu diperhatikan di sini, tadi kan makanya saya tanya riwayat traumanya ada atau enggak, karena kadang mungkin kalau nggak terbiasa ngelihat eh, foto polos muskulo, terus kalau ngeliat ada fragmen-fragmen tulang gitu di deket lokasi tulang yang di sekitarnya, langsung dipikir oh ada fragmen fraktur avulsi nih takutnya gitu, tapi ya itu mungkin yang harus diperhatikan, korteks tulang di sekitarnya masih bagus nih, masih mulus, korteksnya masih bisa diikutin dan nggak ada apa deformitas atau erosi dari si pos calcaneus yang ada di dekat situ. Nah, kalau kita lihat ada multiple fragmen tulang seperti itu, diikutin juga dengan sepertinya jaringan lunaknya di bagian posterior, kan kita tahu itu lokasi attachment dari tendon Achilles, ya kemungkinan ini adalah suatu proses inflamasi kronik dari si tendon Achillesnya itu sendiri. Ditambah dengan memang Kiger fat padnya di daerah situ juga agak suram. Harusnya kan fat pad itu benar-benar lusen kayak lemak subkutis ya. Dari di situ dia agak-agak suram sedikit di daerah situ, ya kemungkinan menandakan ada proses inflamasi di sana. Tapi ya untuk yang keluhannya di tumit tadi, ada kita lihat ada ectesophyt di calcaneus sisi posterior bilateral. Cuma kayaknya ya mungkin kalau mau bilang ada plantar fasciitis, biasanya sih kalau yang saya tahu, biasanya plantar aponeurosusnya jauh lebih suram ya nggak sih dok? Nggak kelihatan ada batas tegas seperti ini. Biasanya dia jadi nggak jelas gitu, jadi blur batasnya. Tapi ya bisa jadi ada jadi faktor resiko juga dengan adanya ectesophyt, ada faktor resiko plantar fasciitis juga bisa aja ya dok sebenarnya. Iya, kayak fat padnya kan segini ya. Tapi kita lihat yang atas kan lusen, sementara bagian bawah ini kan lebih berawan ya. Dibanding bagian yang atasnya ini. Antara yang lingkaran dan yang silang itu kan jauh berbeda ya. Hmm. Oke, baik. Jadi lesson learn, hati-hati kalau ketemu kalsifikasi, lihat dia diproyeksi tendon atau bukan. Kalau kira-kira diproyeksi tendon, lihat apakah tendonnya menebal atau tidak. Dan kalau tendonnya menebal, lihat apakah ada kesuraman pada jaringan lemak di sekitarnya. Dan juga rule out kemungkinan fraktur avulsi dengan mengidentifikasi intak tidaknya korteks tulang yang ada di daerah tersebut ya. Dan juga kemungkinan akomodir juga keluhan pasien ya, untuk mengantisipasi adanya abnormalitas lain ya. Seperti pada kasus ini ada yang masalah yang meluas ke tumit sehingga kita juga perlu waspada, bisa jadi ectesophyt yang di plantar calcaneus itu juga menjadi keluhan sumber keluhan dari pasien. Terima kasih Dokter Nidia. Kita lanjutkan ke kasus berikutnya. Dr. Marcel, mungkin sebelum Ya, lanjut ini ya, mengingat itu tempatnya di masalahnya di Achilles sama di plantar fascia,
Mungkin satu hal yang harus diwaspadai adalah adanya inflammatory arthritis ya, terutama yang secara negatif, karena kedua tempat ini biasanya merupakan salah satu tempat predileksinya gitu. Mungkin itu sih Ya, tambahannya. bursitis retrokalkanial itu ya. Dan plantar Merupakan fasciitis itu manifestasi. juga biasanya merupakan apa sih salah satu predileksinya untuk lokasi. Jadi kalau daerah Kalkanalis itu baik di daerah insertion atau di daerah-daerah dekat-dekat insertion dan Achilles maupun daerah-daerah plantar fascia itu merupakan salah satu tempat predileksinya untuk kelainan yang menyertai artritis inflamasi yang secara negatif gitu. Apalagi ini kan kelihatannya bilateral ya kelainannya gitu. Ya, bilateral simetris itu memang Mm-mm. mencurigakan ke arah tersebut. Betul. Baik. Terima kasih. Kita lanjut kasus ketiga. Silakan Dokter Iqbal atau Dokter Nidia lagi. Oke, izin melanjutkan pada kasus ketiga, yaitu dengan klinis. Oke, izin melanjutkan. Pasien laki-laki 28 tahun. 2 bulan yang lalu, pasiennya ditabrak dari belakang saat mengendarai motor. Lalu pasiennya jatuh, tidak ingat kejadian persisnya jatuhnya seperti apa. Saat sadar setelah 2 jam tersebut, bagian pergelangan tangan kiri terasa nyeri. Dan untuk nyerinya sendiri, terutama saat tangan digerakkan. Lalu skip ke 2 bulan kemudian, pasiennya tidak pernah diurut, tapi nyerinya tidak sembuh-sembuh. Lalu berobat ke rumah sakit di Cempaka Putih dan ditemukan adanya fraktur, akhirnya dirujuk ke RSCM untuk penanganan lebih lanjut pasiennya. Tidak ada riwayat penyakit keluarga yang berhubungan, untuk lab juga belum ada hasil lab yang relevan. Berikut radiografi pada tanggal 2 Juli 2025. Di sini pada proyeksi AP tampak adanya fraktur pada piloid ulnar radius di sini. Lalu untuk fragmen frakturnya sendiri di sini tampak bagian tepinya sudah ada gambaran sklerosis. Curigaannya saat setelah jatuh itu memang sudah terjadi patah. Di sini sudah tidak tampak adanya formasi kalus terkait pada fragmen fraktur ataupun pada bagian distal dari tulang humerus dan ulna. Lalu selain itu pada bagian osteoid ini juga tampak adanya fraktur, dan pada bagian yang lebih proksimalnya, bagian fragmen fraktur proksimal ini tampak lebih opak, mengesankan sebuah gambaran nekrosis pada os scapuloid tersebut. Lalu secara keseluruhan pada bagian tulang-tulang manus juga tampak adanya gambar osteopenia, dengan sebagian tampak adanya erosi. Dan gambaran tersebut dapat sesuai dengan gambaran sinovitis. Jadi untuk gambaran keseluruhan pada radiografi manus ini ada gambaran fraktur piloid dari radius dan ulna. Curiganya sudah ada mulai halus, tetapi karena tidak alignment. Lalu ada juga gambaran avaskular nekrosis dari os scapuloid dan adanya osteopenia artikular dan juga erosi, curiganya dengan gambaran sinovitis. Mungkin itu untuk pasien ini. Apakah ada masukan dari Dr. Marcel dan Dr. Adia? Terima kasih. Ya, kelihatannya kebanyakan curiga ya dari tadi. Tadi kok yang dibahas kayaknya AP-nya mulu, nggak boleh lupa, selalu harus bahas juga yang proyeksi lateralnya. Kira-kira ada informasi lain nggak dari proyeksi lateralnya? Kalau dari proyeksi lateralnya tidak ada tambahan informasi yang
Maaf, dok, di sini untuk pakunya tampak terlihat jelas untuk dari proyek yang sebelumnya juga. Ya, dari lateral ini sebenarnya bisa terlihat juga adanya peradangan pada jaringan lunak di periarticular wrist joint ini. Coba di zoom out sedikit. Nah, ya gitu cukup. Oke. Nah, di sini kan kita bisa lihat perbandingannya selalu ambil bagian yang lebih jauh sebagai komparasi. Misalnya bagian ini, kita lihat bagian di mana kita bisa lihat ada struktur tendon-tendon, ada jaringan lemak ya, tendon jaringan lemak, kutis gitu ya, layer-layer itu jelas. Di sini pun juga jelas ada jaringan lemak yang lebih radiolucent gitu ya, ada perbedaan dengan lemak subkutis gitu ya. Nah, sementara di sini kan semua itu kan tidak ada ya. Dan semua cenderung kayak berawan putih ya cenderungannya. Itu artinya bisa sesuai dengan adanya proses inflamasi yang terjadi di situ. Ini juga kelihatan ada erosi di sini dan kita juga lihat struktur tulang-tulang paraartikuler di daerah ini densitasnya menurun semuanya. Berarti ada osteopeni paraartikuler. Kembali lagi ke proyeksi PA-nya. Silakan gimana Dokter Alia, Dokter Tarki ada komentar? Iya dok, Mungkin ini bisa di menarik. zoom sedikit. Kasusnya udah 2 bulan ya, berarti dia riwayat traumanya sudah 2 bulan dan belum sampai diapa-apain. Mungkin selama 2 bulan juga dia nyeri, tangannya nggak digerakkan, jadinya ya kemungkinan apa bisa juga sih sebenarnya densitas tulang menurun dari situ kan mungkin juga bisa juga ya dok. Tapi kalau kita lihat memang lokasinya yang penurunan densitas tulangnya terutama di regio paraartikular di bagian distal radiusnya, tulang-tulang intrakarpalia dan karpometakarpalnya. Tentunya kalau dari tulangnya sendiri yang kita lihat ada fraktur avulsi dari stiloid ulnanya dan kelihatannya sih memang sepertinya sudah ada permukaan yang korteksnya sudah menutup gitu ya, cortical liningnya sudah ada. Ini yang fragmen stiloid ulnanya dan itu bagian eh, apa epifisis distal dari os ulnanya. Jadi ada fraktur avulsi dari proses stiloidnya. Kemudian kalau di sisi radius juga kita lihat di sini ada fraktur avulsi juga dari prosesus eh, stiloid dari radiusnya juga. Dan kalau kita perhatikan itu juga sudah ada cortical liningnya juga nih yang melapisi permukaan fragmen frakturnya. Nah, dengan adanya tepi yang sklerotik tersebut, kita juga bisa bilang ini sudah terjadi proses non-union karena dia sudah ada korteks yang menutup di antara fragmen frakturnya sehingga ini sudah terjadi non-union avulsion fracture dari styloid proses dari radius dan juga styloid proses dari ulna. Oke, kemudian kalau kita bergeser ke tulang-tulang karpalianya, tadi juga sudah dimention bahwa ada fraktur juga pada kalau kita lihat di sini ini kan lokasi neck ya, kolum dari os scaphoid. Scaphoid itu sendiri biasanya tuh kita bagi menjadi 3 bagian. Ada bagian yang distal, bagian neck-nya, dan bagian proksimal. Nah, kalau kita lihat memang sepertinya densitas tulangnya beda nih antara bagian yang di distal dan bagian yang proksimal dari fragmen frakturnya. Ya, kemungkinan memang kan kalau kita lihat balik lagi ke anatominya, ke vaskularisasinya, vaskularisasi dari os scaphoid itu berasal dari arteri radialis, cabang dari arteri radialis. Jadi dia jalannya dari bagian arteri radialis, terus ada cabang yang bagian sisi dorsal dan sisi volar, tapi dua-duanya itu masuk ke bagian yang distal dari os scaphoid. Jadi dia masuknya ke bagian sini, kurang lebih daerah di sini nih, vaskularisasinya. Dari situ baru dia akan memberikan supply ke bagian proksimal. Nah, bisa dibayangkan kalau memang terjadi fraktur pada neck-nya, pada kolom dari scaphoid, tentunya bagian yang proksimal itu akan stop, nggak dapat vaskularisasi lagi, karena vaskularisasinya cuma ada di bagian yang distal. Kalau terjadi fraktur pada kolumnya, bisa saja terjadi nekrosis atau osteonekrosis dari fragmen proksimal fraktur dari scaphoidnya yang bagian proksimal. Makanya kita lihat densitas tulangnya berbeda nih. Yang di bagian proksimalnya dia cenderung lebih sklerotik, sementara yang di bagian distalnya dia masih relatif sama dengan tulang-tulang lainnya gitu.
Nah, jadi pada kasus ini juga penting untuk dilaporkan lokasi fraktur dari skavoid itu di bagian mana, apakah di bagian proksimal, necknya, atau di bagian distal, karena itu akan berpengaruh juga ke komplikasinya. Kalau misalnya ini dibiarkan lama, bisa jadi lama-lama akan terjadi nekrosis, osteonekrosis, dan mungkin resorpsi dari fragmen proksimal fraktur skavoidnya, dan juga komplikasi lainnya yang skavoid non-union advance collapse ya. Jadi terjadi osteoartritis dari sendi radiokarpal dan lama-lama juga sampai melibatkan kapitatumnya juga. Mungkin yang harus diperhatikan itu tuh. Kalau dari dokter Tarki gimana nih, Dok? Ya, kalau itu kan ya memang ini ya kalau misalnya kita berhadapan dengan trauma risk nih sebenarnya yang kayak gini-gini kan kita ketemu dalam fase deliknya gitu. Udah udah dalam fase non-union, kemudian sudah ada apa dia ada ini juga komplikasi juga ya, ada vascular necrosis gitu. Nah sebenarnya sih mungkin kalau misalnya seandainya ini kan memang pasiennya datangnya late ya ke kita, tapi seandainya datang ke kita dalam keadaan yang masih fresh dari trauma, ini mungkin ini yang harus hati-hati ya, terutama scaffold, karena kalau misalnya kita nggak hati-hati, ya ini bisa menjadi pitfalls dan kemudian menjadi apa late diagnosis dan akhirnya menyebabkan ini ya, menyebabkan terjadinya komplikasi seperti itu ya. Mungkin itu sih tambahannya kalau untuk yang kasus ini tadi sudah dibahas panjang oleh Dr. Marcel dan Dr. Alia. Iya, ya menyambung dokter Tarki tadi yang bisa menjadi pitfalls karena memang ini area yang nekrosis ini baru kelihatan makin sklerotik seiring waktu. Pada saat awal terjadi tentunya belum. Dan seringkali juga fraktur ini kemudian karena dia nekrovaskuler maka di sini akan terjadi non-union. Dan garis fraktur ini bisa tidak jelas pada fase akut. Kalau dia udah nekrosis, non-union baru makin kelihatan ini gap ini. Jadi memang bisa menjadi challenge tersendiri ya. Kalau kita melihat itu apabila ada keraguan sedikit apapun baiknya entah MRI atau CT barangkali bisa membantu. Tapi juga yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa di mana area itu berada biasanya fraktur skapula itu karena axial force ya, yang terjadi pada daerah ya kalau dia patahnya di situ. Dan kalau kita juga perhatikan di sini nggak cuma patah ini tapi juga ini kayak lebar ya scafolunate ya. Berarti betul-betul ini axial force dari traumanya itu insultnya atau stresornya datangnya di daerah sini bukan di daerah ulnar. Nah, dalam konteks ini kita harus waspada dengan semua kelainan yang bisa terjadi di sepanjang aksis ini. Ya. Maka dari itu kita bisa melihat memang ada suatu perbedaan di sini sebenarnya. Karena harusnya dalam keadaan normal, ini celah sendi karpometakarpal ini harusnya satu level semuanya. Ini perbedaan levelnya dia ke sini, belok ke sini. Dan biasanya celahnya itu terbuka semua. Sementara pada kasus ini, bagian ini celahnya itu tidak jelas di metakarpal, basis metakarpal 2 dan 3. Karpometakarpal 2 dan 3 itu nggak sejelas 4, 5 atau 1. Nah, sehingga bukan tidak mungkin ya kita nggak tahu di sini apa yang terjadi. Apakah dia juga ada fraktur impaksi antara tulang trapesium dengan metakarpalnya atau dengan trapezoidiumnya barangkali atau antara dia dengan kapitatum metakarpal 3 dengan kapitatum ya. Atau bisa juga ini juga karena sekarang diperparah juga dengan adanya sinovitis yang terjadi ya karena ada osteopenia paratikuler, ada erosi marginal juga yang kita lihat ada di sini gitu ya. Jadi mungkin ini juga jadi semakin tidak jelas nih area ini. Tapi itu tentu perlu menjadi perhatian karena harusnya itu terlihat. Celah sendi antara scaphoid dengan capitatum juga harusnya terlihat ya. Dan di sini jelas ada perbedaan tadi antara scapholunate dengan lunotriquetral. Jadi kelihatannya memang ini trauma yang lumayan besar nih harusnya karena kita nggak cuma menjumpai fraktur scaphoid,
tapi juga fraktur stiloid ulna, juga separasi scapholunatum, juga fraktur stiloid radius yang ini, dan juga ada perubahan struktural tulang di daerah karpo metakarpal 2 dan 3 yang udah jelas-jelas ini suatu carpal instability. Nah, problemnya sekarang kenapa bisa sampai lolos kasus ini gitu ya, sampai neglected. Apa pasiennya ini Iqbal nggak foto? Biasanya pada saat trauma awal dia foto, nggak ada riwayat berobat ke rumah sakit lain atau ada foto lama barangkali? Untuk pasien ini ada foto lamanya. Berikut untuk foto saat awal banget terjatuh. Bisa di zoom di urisnya aja. Hanya ada satu proyeksi ya. Betul dok, hanya ada satu proyeksi. Untuk proyeksi apinya nggak ada. Zoom out sedikit. Lagi. Ya. Hanya ada satu proyeksi dan proyeksinya pun tidak ideal ya. Oblik ya. Wah ya, emang susah nih mendeteksi kasus seperti ini. Nah, biasanya kan kita dengan mudah bisa tahu kalau dia misalnya ada fraktur scaphoid, pas kita hitung, kalaupun kita lupa nama tulangnya di proximal row itu, carpal, kita tinggal hitung aja. Biasanya proximal row kan ada 4 ya, scaphoid, lunatum, triquetrum, dan pisiform. Kalau ada tambahan fraktur 1 ya berarti jadi kayak ada 5 seolah-olah tulangnya. Tapi dalam kasus ini karena nggak true AP kita juga jadi nggak kelihatan ya. Meskipun sih memang kalau kita lihat sih ada di sini fraktur scaphoidnya. Cuma tentunya jadi challenge tersendiri untuk melihat, apalagi melihat separasi scapholunatum ya. Nah, untuk melihat avulsi dari radial styloid juga pasti nggak mungkin kalau posisi oblik seperti ini. Ulnanya aja nih yang kelihatan. Gimana Dokter Alia, Dokter Tarki, kalau foto yang ini? Ini terkait emergency radiologi nih saya rasa nih. Yang mana seringkali memang fotonya tidak bisa ideal. Sayangnya juga ini kan fotonya bukan dedicated untuk wrist ya dok. Dia fotonya antebrakii. Jadi ya bagian wristnya mungkin jadinya nggak kelihatan. Ya jadinya Ah, proyeksinya tuh nggak optimal dan nggak jelas juga ada kelainan di daerah situ apa enggak gitu. ya, Tapi X-ray-nya tidak isocenter ya jadinya. iya nggak isocenter di bagian wristnya gitu. Jadi Ya. memang mungkin jadinya lebih rentan miss. Karena orang kan perhatiinnya bagian center dari fotonya ya tentunya di bagian mid diafisisnya dari radius sama ulna. Cuma mungkin sebenarnya akan lebih baik kalau kita juga tanya juga ya ke pasiennya keluhannya ini sebenarnya di mana sih gitu. Apakah dia nyerinya ini yang utama di mana? Kalau misalnya frakturnya sudah sampai sedemikian, mestinya kan keluhan utamanya memang di pergelangan tangan mungkin ya. Dan dengan itu ya baiknya kita mungkin lebih aware nih di daerah pergelangan tangannya ada sesuatu atau enggak. Dan memang sebaiknya fotonya pun juga dilakukan foto khusus di regio pergelangan tangan mungkin situ ya. Tapi dari foto ini aja mungkin kita juga bisa lihat soft tissue-nya edem tuh di daerah regio wrist itu soft tissue-nya menebal dan kadang memang pada beberapa kasus emergency itu deteksi soft tissue lebih bisa terlihat daripada deteksi fraktur atau kelainan pada tulangnya kayaknya dok kalau dari pengalaman-pengalaman dari lihat dulu nih soft tissue-nya edema di bagian mana. Nah, baru tuh di situ kita perhatikan lebih detail. Oh, berarti kita mesti lebih aware nih jangan-jangan ada cedera juga pada tulang atau sendinya gitu sih, Dok. Tapi pada kasus ini udah terlihat jelas avulsi dari stiloid ulna ya. Sebenarnya ya. Ya Tapi ini itu karena kita zoom, Dok. Kalau dilihatnya secara garis besar mungkin coba kita ya. lihat secara garis besar saya zoom out ke Dr. Iqbal. Soalnya styloid ulna itu karakteristik nongol sendiri. Iya sih kelihatan pastinya ya. Nah, nggak ada tulang lain di daerah situ yang ukurannya segitu dan styloid ulnanya itu emang nggak ada yang lain, cuma adanya itu. Jadi harusnya sih kasus ini tidak miss ya harusnya. Begitu udah lihat ulnanya patah, kasusnya post trauma, ya udahlah dengan posisi yang nggak ideal, wah ini udah saranin CT lah gitu ya atau MRI kalau bisa, tapi CT sebenarnya juga udah karena ini tulang kecil kan indikasi untuk CT scan trauma di tulang-tulang kecilnya sebenarnya
Sayang juga. Jadi di akhirnya osteonekrosis. Biasanya ujung ke depannya adalah nanti akan menjadi OA sekunder ya. Oke. Baik. Terima kasih Dokter Iqbal. Sudah habis kasusnya. Sudah jam 6, sudah 1 jam kira-kira. Dan kebetulan pada hari ini tidak ada kiriman kasus dari kaum rakyat, dari kaum sejawat. Iya. Tidak ada kiriman kasus, jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari semua sejawat sekalian. Terima kasih Dokter Iqbal, Dokter Nidia. Mudah-mudahan 3 kasus sore hari ini bermanfaat ya, supaya kita lebih hati-hati dalam interpretasi foto radiografi sehari-hari. Kita jumpa lagi 2 minggu dari sekarang, yaitu pada bulan Mati, untuk mengikuti studium general muskuloskeletal yang berikutnya dari Dokter Tarika ya kalau nggak salah ya. Dokter Tarika udah ada topik belum? Yes, itu diumumkan. Iya, Episode berapa ya yang studium nggak tahu. general? Ini lama-lama lucu juga kalau studium generalis menerima ini, kalau menerima request. Kenapa? Menerima request. Request. Oh, menerima Request request topik. topik apa gitu. Oh iya. Mungkin kalau ada yang mau request bisa disusulkan di chat ini nanti sebelum live room. Atau kalau dari para member bisa mengusulkan lewat WA group. Ya. Baik, terima kasih kehadirannya sekali lagi. Kita jumpa lagi 2 minggu dari sekarang. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap semangat. Selamat malam. Terima kasih, Dok. Terima Yuk, kasih, Mbak Lydia. thank you.